Hai teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Aryesta. Video kali ini kita akan membahas tentang struktur kontrol percabangan if then else. Sebelum kita berlanjut, jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini. Struktur kontrol percabangan if then else adalah kondisi di mana alir program memilih beberapa kemungkinan solusi yang harus dilakukan. Pemilihan kondisi tersebut harus dilakukan jika kondisi yang dihadapi menghasilkan nilai benar atau salah, atau menghasilkan nilai true atau false. Bentuk umum dari struktur kontrol percabangan if then else adalah yang pertama, kita harus menuliskan perintah sintak if-nya. Tetap sama, yaitu if kondisi. Ada pemeriksaan kondisinya apakah bernilai benar atau salah. Jika kondisi bernilai benar, maka langsung dituliskan perintah statement true-nya. Di sini perintah statement true-nya diletakkan di antara tanda kurung kurawal buka dan tanda kurung kurawal tutup. Statement true bisa berisi lebih dari satu baris. Jika kondisi bernilai salah, maka di sini teman-teman menambahkan perintah else, di mana perintah else ini untuk mengisi statement false-nya. Jadi akan ada perintah yang dijalankan ketika kondisi bernilai salah. Di sini juga sama diletakkan di antara tanda kurung kurawal buka dan tanda kurung kurawal tutup. Perintah statement false-nya bisa berisi lebih dari satu baris. Yang terakhir adalah menuliskan perintah next instruksi. Untuk cara membacanya, ketika kondisi bernilai benar, maka akan menjalankan perintah statement true, langsung melompat ke next instruksi. Jika kondisi bernilai salah atau false, maka akan menjalankan perintah statement false yang diletakkan setelah else. Kemudian menjalankan perintah next instruksi. Saya ulangi, berarti ketika kondisi bernilai true atau benar, yang dijalankan adalah statement true, kemudian next instruksi. Jika kondisi bernilai salah, maka akan menjalankan statement false, baru next instruksi. Untuk penulisan pseudocode-nya dari struktur kontrol percabangan if then else, di sini diikuti sama dengan sintak kondisi atau if, sintak if, kemudian diikuti dengan perintah benarnya. Jangan lupa harus diawali dengan then. Kemudian selanjutnya adalah else yang digunakan untuk menulis perintah statement false. Jangan lupa untuk pseudocode harus ditutup dengan and if. Selanjutnya di sini bisa dilanjutkan dengan next instruction. Pada struktur kontrol percabangan if then else, walaupun kondisi di sini bernilai salah, tetap perintah berikutnya yang harus diisi adalah statement true. Nanti dilanjutkan di else-nya baru statement false. Jadi untuk posisi statement true dan statement false-nya tidak berpengaruh dari hasil kondisinya. Tetap yang diisi sintak yang pertama adalah statement true, else-nya adalah tetap statement false. Bentuk flowchart dari struktur kontrol percabangan if then else terdapat 3 bentuk. Ada bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, dan bentuk yang ketiga. Umumnya kebanyakan yang digunakan adalah bentuk yang pertama. Saya akan jelaskan untuk flowchart dari struktur kontrol percabangan if then else-nya. Jika kita melihat dari program, yang pertama adalah perintah if. Maka di sini diawali yang pertama adalah menggunakan kondisi. Jangan lupa di dalamnya harus disertakan kondisi apa yang ingin diperiksa. Kemudian selanjutnya untuk dibentuk umumnya, maka dilanjutkan dengan statement true-nya. Jadi ingat, walaupun kondisi ini nanti bernilai benar atau salah, tetap selanjutnya menuliskan perintah statement true-nya. Ketika kondisi bernilai benar, maka dia akan menjalankan statement true, kemudian dilanjutkan dengan next instruction jika ada. Kalau kita perhatikan alurnya, ketika dia true, menjalankan statement true, kemudian dilanjutkan dengan next instruksi. Ketika nanti kondisi bernilai salah, maka dia akan menjalankan statement false, kemudian dilanjutkan dengan next instruksi. Karena di sini true-nya ke arah kanan, maka untuk false-nya kita buat ke arah kiri. Dilanjutkan dengan menjalankan statement false,
nanti alur berikutnya adalah menjalankan next instruksi. Ya, ini adalah bentuk yang pertama. Untuk bentuk yang kedua sebenarnya tidak berbeda jauh dengan bentuk yang pertama, hanya perbedaannya letaknya untuk arah false dan true-nya atau arah true dan false-nya. Jadi walaupun arahnya terbalik tapi harus sesuai. Jika arahnya true, maka yang kita tulis di sini tetap harus statement true. Kalau arahnya false, maka yang di sini tetap ditulis adalah statement false. Dan ini juga bukan berarti posisi dari bentuknya ini terbalik, tidak. Posisinya tetap seperti ini. Tetap yang pertama adalah statement true, else-nya itu adalah tetap statement false. Dan bentuk flowchart-nya walaupun dibalik bukan berarti bentuk umumnya juga dibalik. Karena di sini sudah jelas true dan false-nya. Karena flowchart itu hanya alurnya saja. Ya, jadi saya ingatkan untuk struktur kontrol percabangan if then else, walaupun bentuk flowchart-nya dibalik, tetap ketika menuliskan perintahnya atau bentuk umumnya, setelah kondisi tetap harus dilanjutkan dengan statement true dan else-nya tetap harus diisi dengan statement false. Untuk bentuk yang ketiga, bentuknya hampir mirip seperti struktur kontrol percabangan if then, tetapi diperhatikan di sini ya, ketika dia false, kalau di if then ketika dia false langsung menjalankan next instruksi. Tapi untuk if then else, ketika perintah false-nya harus ada statement false yang dijalankan baru bisa menjalankan next, baru selanjutnya menjalankan next instruksi. Jadi silakan teman-teman memilih ingin menggunakan flowchart yang mana untuk struktur kontrol percabangan if then else. Berikutnya kita lihat contoh penulisan dari struktur kontrol percabangan if then else. Di sini ada 10 contoh penulisan. Ya, di sini semuanya benar, tidak ada yang salah. Kita coba lihat untuk yang pertama, sesuai dengan bentuk umumnya, ada kondisi if di sini, kemudian jika dia benar, ya, kemudian dilanjutkan dengan statement true. Kalau kondisinya benar, maka akan menjalankan statement true. Kalau yang kondisinya salah, maka akan menjalankan statement else-nya. Ya, selanjutnya adalah perintah next instruksinya. Ini sama seperti bentuk umumnya. Kemudian untuk yang kedua tidak berbeda jauh dengan yang pertama, hanya bedanya di sini untuk statement true dan statement false-nya diletakkan satu baris dengan simbol kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Untuk bentuk yang ketiga juga tidak berbeda jauh, bedanya hanya statement true-nya diletakkan dalam satu baris dan juga statement false-nya diletakkan dalam satu baris. Tetap bacanya adalah ini adalah statement true dan ini adalah statement false dan ini adalah next instruksi. Untuk yang keempat juga tidak berbeda jauh, hanya perbedaannya adalah tanpa menggunakan kurung kurawal. Perlu diingat seperti pada struktur kontrol percabangan if then, karena ini perintahnya adalah hanya satu baris, maka boleh tidak menggunakan tanda kurung kurawal. Tetapi jika perintahnya ingin lebih dari satu baris, maka harus menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, di sini ada printf Surabaya. Ini bukan berarti punyanya atau miliknya statement false. Ini tetap adalah next instruksinya. Karena tanpa menggunakan kurung kurawal, berarti perintah statement false-nya hanya satu baris, yaitu printf Bandung. Untuk format yang kelima tidak berbeda jauh. Ini semuanya diletakkan perintahnya pada satu baris untuk if-nya, untuk else-nya, dan yang terakhir adalah untuk next instruksinya. Begitu pula juga sama untuk yang nomor 6. Tidak berbeda jauh, sama ya. Untuk yang nomor 7 pun juga sama, ini semuanya diletakkan dalam satu baris. Kemudian nomor 8 pun juga sama, ini diletakkan dalam satu baris. Begitu pula juga nomor 9, ini juga tidak salah, diletakkan dalam satu baris. Kemudian nomor 10 pun juga sama. Ya, tapi untuk 9 dan 10 ini kalau bisa jangan diikuti. Karena apa? Karena terutama untuk yang else-nya ini nanti kita bingung apakah printf Surabaya termasuk statement false atau termasuk statement atau termasuk next instruksi, ya. Ingat, karena sebenarnya hanya satu baris maka tidak menggunakan kurung kurawal. Jadi sebenarnya printf Bandung adalah statement false dan printf Surabaya adalah next instruksi. Kalau yang nomor 10 ini di program tetap jalan seperti biasa, tidak ada kesalahan. Tapi nanti akan bingung sendiri karena semuanya rata kiri.
Nanti akan bingung mana yang statement true-nya, mana yang statement false-nya, mana yang next instruksinya. Ya, tapi untuk amannya lebih baik maupun itu dia hanya satu baris, lebih baik untuk statement true-nya menggunakan tanda kurung kurawal dan statement false-nya juga diletakkan di antara tanda kurung kurawal. Sekian video tentang struktur kontrol percabangan if dan else. Semoga teman-teman dapat memahami tentang struktur kontrol percabangan if dan else. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini.